semuanya, perkenalkan nama saya Agastya Wirahman dengan NIM 2205783. Halo semuanya, saya Nisa Salsabila dengan NIM 2205969. Hai semuanya, saya Ulianur Rusana Sinuat dengan NIM 2206840. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Getsa Mutiara Gali dengan NIM 2205618. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Azhar Latifah dengan NIM 2205301. Halo semuanya, kenalin nama saya Wina Marlena dengan NIM 2200720. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Yang pertama, kita akan membahas tentang ilustrasi barisan aritmatika. Sekarang kita akan masuk ke ilustrasi pertama. Yuk kita simak ilustrasinya. Suatu hari, Yaya pergi ke bioskop untuk menonton film agak lain. Akan tetapi, Yaya teralihkan pada banyaknya kursi bioskop di setiap barisan. Nah, untuk kursi bioskopnya, teman-teman pasti udah gak asing lagi kan? Dalam kasus ini, kursi bioskop yang ada membentuk lengkungan ya. Di sini muncullah pertanyaan di benak Yaya. Kenapa banyak kursi pada setiap barisan itu berbeda-beda? Lalu, berapa banyak kursi di barisan ke-10? Sebelum menentukan banyak kursi pada barisan ke-10, ayo cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung bioskop yang ada di samping. Di barisan pertama ada 4 kursi, di barisan kedua ada 6 kursi, di barisan ketiga ada 8 kursi. Nah, teman-teman masih ingat dengan pola bilangan kan? Angka yang menunjukkan banyaknya kursi akan membentuk pola nih. Untuk menentukan banyak kursi pada barisan ke-10, sebelumnya kalian amati terlebih dahulu banyak kursi di tiap baris. Untuk pola yang pertama ada angka 4. Karena 4 di sini adalah jumlah kursi di barisan pertama, akan menjadi patokan untuk polanya. Untuk baris kedua menjadi 4 ditambah 2 karena banyaknya kursi di barisan kedua adalah 6. Untuk barisan ketiga menjadi 4 ditambah 2 ditambah 2 karena barisan kedua kita menambah 2 angka sehingga itu pun bisa menjadi patokan untuk angka yang ditambahkan untuk barisan selanjutnya. Selanjutnya, perhatikan pola bilangan yang terbentuk. Barisan pertama atau bisa saja disebut suku pertama di sini adalah 4. Selanjutnya, suku kedua adalah 6. Yaitu 4 ditambah 2. Suku ketiga adalah 8, sama dengan 4 ditambah 2 ditambah dengan 2. Dengan pola tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pola dari barisan tersebut adalah barisan pertama nih, 4 sama dengan 4 ditambah 0 dikali dengan 2. Barisan kedua sama dengan 6, didapat dari 4 ditambah 1 dikali dengan 2. Barisan ketiga adalah 8 didapat dari 4 ditambah 2 dikalikan dengan 2. Dan barisan keempat adalah 10 didapat dari 4 ditambah 3 dikali 2. Untuk seterusnya akan mengikuti pola seperti ini ya teman-teman. Mari kita hitung pola barisan ke-10. Jadi kita akan menggunakan pola yang tadi sampai ke barisan ke-10. Nah, jadi dengan menggunakan pola tadi kita dapat nih barisan ke-10 itu adalah 22. Itu pun dari pola 4 ditambah 9 kali 2. Jadi, banyaknya kursi bioskop pada barisan ke-10 adalah 22. Teman-teman, masih pada ingatkah dengan pola yang tadi? Polanya berbentuk 4 ditambah dengan 1 kali 2. Nah, dari pola ilustrasi sebelumnya, kita dapat menentukan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. UN di sini adalah suku ke N dan A adalah suku pertama. Di sini dengan N adalah banyaknya suku dan B adalah beda atau selisih yang didapat. Nah, selisih di sini adalah selisih dari suku ketiga kurangi suku kedua atau bisa juga suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Seperti itu teman-teman. Sehingga untuk menemukan banyak kursi pada baris ke-10 dengan menggunakan rumus, maka didapat dengan N adalah 10 dan A adalah 4 dan B adalah 2. Jadi banyaknya kursi bioskop pada barisan ke-10 adalah 22. Selanjutnya, kita beralih ke ilustrasi kedua. Pada ilustrasi kedua ini, terdapat sekumpulan anak-anak sedang berkemah. Lalu mereka menyalakan api unggun dengan menggunakan korek api yang telah mereka bawa. Aku mau mainin korek apinya, terus aku buat menjadi beberapa bentuk. Nah, dapat kita lihat
Batang korek api yang disusun dengan rapi oleh Cipung disusun menjadi 3 bentuk. Ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Yuk, sekarang kita hitung banyak batang korek api di setiap bentuknya. Bentuk yang pertama, Ada 1, 2, 3. Ada 3 batang korek api. selanjutnya bentuk yang kedua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang korek api. lalu bentuk yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang korek api. Karena kita sudah mengetahui banyak batang korek di setiap bentuknya, sekarang mari kita bantu Cipung untuk mengetahui banyaknya batang korek api untuk disusun pada bentuk ke-29. Yang pertama, kita tuliskan bentuk yang pertama atau suku pertama sama dengan A, yaitu 3. Lalu ada bentuk kedua atau U2 sama dengan 7. U ketiganya adalah 11. Setelah itu, kita perlu mencari beda dari 2 suku yang berurutan. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus B, yaitu beda, sama dengan suku ke N kurang suku ke N kurang 1. Misalkan, kita mengambil suku kedua kurang suku pertama. Berarti 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, jadi kita dapatkan nilai bedanya adalah 4. Karena Cipung ingin mengetahui banyak batang korek api yang akan disusun pada bentuk ke-29, kita dapat mencarinya dengan rumus yang sudah dijelaskan pada ilustrasi yang pertama. Dengan rumusnya yaitu suku ke N sama dengan A ditambah N kurangi 1 lalu dikalikan dengan B. Karena kita mencari bentuk ke-29, maka kita tuliskan U29 sama dengan A yang sama dengan 3 ditambah 29 kurangi 1 lalu dikalikan dengan nilai bedanya adalah 4. Nah, sama dengan 3 ditambah 28 dikalikan 4. 28 kali 4 adalah 112, maka 3 ditambah 112 adalah 115. Jadi, banyak batang korek api yang dibutuhkan Cipung untuk menyusun pada bentuk ke-29 adalah sebanyak 115 batang korek api. Dari ilustrasi barisan aritmetika yang sudah dijelaskan, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu barisan aritmetika? Jadi, barisan adalah susunan bilangan yang berurutan dan memiliki ketentuan atau pola tertentu. Definisi dari barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara 2 suku berurutan selalu tetap atau konstan. Untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Dengan keterangan, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda atau selisih antara 2 suku berurutan. Selanjutnya, kita coba lihat ilustrasi dari deret aritmetika ya. Kita coba lihat dulu ilustrasi satunya. Suatu hari, Anissa sedang menonton film Exuma di bioskop. Ia duduk di kursi barisan terakhir, yaitu barisan ke-10. Pada saat menonton film, ia terpikirkan sesuatu. Ada berapa ya jumlah kursi yang ada di dalam bioskop ini? Pada bioskop tersebut terdapat 10 baris kursi dengan banyak kursi di tiap barisannya adalah barisan yang pertama ada 4 kursi, barisan yang kedua ada 6 kursi, barisan ketiga ada 8 kursi, dan seterusnya. Jadi, berapakah jumlah kursi yang ada di dalam bioskop? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari banyaknya kursi yang ada di setiap barisannya. Lalu, kita akan menjumlahkannya. Jadi, di barisan pertama ada 4 kursi. Atau bisa juga kita tulis menjadi 4 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 4. Lalu yang barisan kedua ada 6 kursi. Atau bisa kita tulis menjadi 4 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 6.
Lalu yang berikutnya di barisan ketiga ada 8 kursi, atau bisa kita tulis menjadi 4 ditambah 2 kali 2 sama dengan 8. Sudah mulai terlihat polanya ya. Sekarang kita lanjut terus sampai ke barisan ke-10. Di barisan 10 ada 22 kursi totalnya. Nah, ini kita dapatkan dari 4 ditambah 9 dikali 2. Berikutnya, kita akan menjumlahkan seluruh jumlah kursi di tiap barisannya. Jadi, 4 ditambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 12, tambah 14, tambah 16, tambah 18, tambah 20, tambah 22, sama dengan 130 kursi. Jika soal dengan N yang kecil, cara yang sebelumnya kita lakukan masih mungkin untuk digunakan mencari jawaban dari soal. Tapi, bagaimana jika dengan N yang besar? Misalnya N sama dengan 50, atau N sama dengan 100, N sama dengan 1000. Itu kita tidak bisa menggunakan cara yang sebelumnya lagi. Karena jika kita menggunakan cara itu, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan soal. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus untuk menemukan jumlah N suku pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau bisa juga kita jabarkan menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kalikan dengan B. Dengan Sn-nya itu adalah jumlah N suku pertama. UN yaitu suku ke N. A yaitu suku pertama, N itu banyaknya suku, dan B adalah beda. Nah, berikut ini adalah pembuktian dari rumus untuk mencari jumlah N suku pertama. Silahkan teman-teman bisa pause dulu untuk memahami pembuktiannya. Sekarang kita coba kerjakan soal ilustrasi tadi dengan rumus yang baru saja kita pelajari. Maka kita dapat menentukan jumlah kursi pada bioskop tersebut. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita substitusi seluruh yang sudah diketahui dari ilustrasi soal ke rumus tersebut. Jadi S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali 4 ditambah 10 kurang 1 dikali 2 sama dengan 10 per 2 dikali 8 ditambah 9 dikali 2 sama dengan 10 per 2 dikali 8 ditambah 18 sama dengan 10 per 2 dikali 26. Hasilnya akan kita dapatkan yaitu 130. Jadi, jumlah kursi yang ada di dalam bioskop tersebut adalah 130 kursi. Kita lanjut ke ilustrasi kedua ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal ilustrasinya. Seorang tukang bangunan sedang membuat tangga dari batu bata sebanyak 12 anak tangga. Banyaknya batu bata pada anak tangga pertama adalah 10 buah, dan untuk anak tangga selanjutnya akan ditambah 10 buah dari banyaknya batu bata anak tangga sebelumnya. Berapakah jumlah batu bata yang diperlukan untuk membuat tangga tersebut? Dari ilustrasi dapat kita ketahui bahwa kita bisa menemukan 3 poin penting. Yang pertama ada jumlah anak tangga, yang kedua jumlah anak tangga ke-1, yang ketiga selisih atau beda tiap anak tangga. Untuk jumlah anak tangga diketahui sebanyak 12 anak tangga, maka untuk N-nya itu adalah 12. Untuk selanjutnya ada jumlah anak tangga ke-1. Dalam ilustrasinya diketahui bahwa anak tangga pertama adalah 10 buah. Maka jumlah anak tangga ke-1 atau bisa kita notasikan dengan U1 atau A adalah 10. Dan yang terakhir untuk selisih atau beda tiap anak tangga diketahui di soal ilustrasi ditambah batu bata sebanyak 10 buah dari banyak batu bata di anak tangga sebelumnya. Maka untuk B-nya itu adalah 10. Berdasarkan rumus yang didapatkan dari ilustrasi pertama, maka untuk rumus Sn ini adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN.
Untuk rumus UN-nya sudah dijelaskan di awal, yaitu A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Maka untuk rumus SN ini adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dari ilustrasi tadi dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 12, U1 atau A sama dengan 10, dan B sama dengan 10. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Setelah itu kita substitusikan menjadi S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikalikan 2 dikali 10 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 10 sama dengan 6 dikali 20 ditambah 110 sama dengan 780. Jadi, jumlah batu bata yang diperlukan untuk membuat tangga tersebut adalah 780 batu bata. Dari ilustrasi deret aritmetika yang sudah dijelaskan, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu deret aritmetika? Definisi deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, teman-teman, tadi sudah diberitahu apa itu definisi dari deret. Sekarang, teman-teman tahu gak sih definisi dari deret aritmetika? Definisi dari deret aritmetika adalah jumlah suku-suku yang ada di barisan aritmetika. Deret aritmetika dilambangkan dengan SN. Rumus jumlah N suku pertama adalah SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau bisa juga dengan SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan keterangan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda atau selisih antara U2 dan U1. Nah, setelah melihat ilustrasi-ilustrasi sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Dengan UN merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, N merupakan banyak suku, dan B merupakan beda atau selisih antara dua suku berurutan. Yang kedua, rumus untuk mencari jumlah N suku pertama pada barisan aritmetika adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan A tambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 dikali B. Dengan SN adalah jumlah N suku pertama, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda atau selisih antara dua suku berurutan. Karena teman-teman sudah tahu apa itu barisan dan deret aritmetika, sekarang mari kita berlatih. Berikut link dan scan barcode yang dapat diakses oleh teman-teman untuk memahami lebih lanjut materi ini. Dan berikut juga link dan scan barcode untuk pembahasan soalnya. Semangat belajar! Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi barisan dan deret aritmetika? Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hai semuanya! Diam! Gak ada loh yang Halo semuanya, bener lah. Hitung sendiri kalau enggak. Kok jangan liatin. Oh ya udah. Kelas 4B. Udah. Sekali tek aja. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada Cica, gedung tercinta aku.